Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 akan menyajikan tugas ruang kolaborasi modul 1.4. Kasus pertama. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf, namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus satu tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah yang kami ambil, 3 langkah restitusi yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua dengan validasi tindakan yang salah, ketiga, dengan menanyakan keyakinan, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu? 2. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? 3. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. 4. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati? 5. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? 6. Kamu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan ini. Poin pertama, menurut kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Poin kedua, langkah yang mereka usulkan adalah menstabilkan identitas dengan cara mau melakukan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih merupakan penerapan keyakinan kelas terutama tentang sikap saling menghormati antar sesama. Dalam kasus tersebut, posisi kontrol yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali sebagai pembuat merasa bersalah dan teman. Alasannya, karena dalam kasus ini Bu Eni menegur mereka dengan ramah dan membuat mereka merasa bersalah serta memposisikan diri sebagai teman. Menurut kami, langkah yang sudah ditempuh oleh Bu Santi adalah langkah yang sangat bijaksana dan efektif, karena Bu Santi memposisikan diri sebagai manajer yang menempatkan murid menggunakan motivasi intrinsik. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah di depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya.
Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Posisi sikap yang diambil Pak Lukman sebagai penghukum, indikatornya menempatkan Sabrina sebagai murid yang telah melanggar peraturan sekolah. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan-pertanyaan dan hal yang akan diajukannya kepada Sabrina sebagai berikut. Penjelasannya. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu hari ini? Apakah kamu mengetahui warna sepatu yang harus dikenakan hari ini? Kamu terlambat dan salah warna sepatu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan sikap seperti apa dirimu. Nilai-nilai kebajikan yang akan diambil adalah keadilan, berkomitmen, berprinsip agar tidak ada yang merasa terzalimi atas keputusan saya sebagai kepala sekolah. Langkah yang diambil Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Kasus ketiga. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku. Sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh. Dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam menangani Fajar adalah posisi membuat rasa bersalah. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Ibu Dani dalam menegur Fajar. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Di sini Fajar berasa bersalah terbukti dengan sikap Fajar dalam menanggapi Bu Dani. Fajar pun diam membisu. Dari sikap Fajar jelas menggambarkan bahwa dia membutuhkan pendekatan teman, ataupun bimbingan khusus di mana guru memberikan perhatian lebih terhadap Fajar. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan dengan Fajar adalah kontrol teman. Pertanyaan yang bisa diajukan sebagai berikut. 1. Fajar, tahukah kamu bagaimana sikap yang baik saat pembelajaran? 2. Ibu lihat kamu tidak mampu menjawab satu pun pertanyaan ibu. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? 3. Iya, untuk dapat memahami pelajaran dan mendapatkan nilai atas tugas yang ibu berikan, kamu harus menyelesaikan dengan segera pekerjaan kamu. Ibu tunggu. Apabila saya adalah kepala sekolah Fajar, maka saya akan meminta Bu Dani untuk mencari tahu latar belakang kehidupan Fajar dan penyebab Fajar acuh tak acuh terhadap pelajaran bahasa Inggris. Dengan demikian saya dapat menentukan posisi yang tepat dalam menangani masalah Fajar. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka, dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya.
Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu? Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ibu Suti melakukan posisi kontrol manager. Hal-hal yang dilakukan Ibu Suti adalah 1. Ibu Suti tidak fokus kepada yang bersalah, tetapi mengajak siswa mencari solusi penyelesaian dari masalah tersebut. 2. Ibu Suti mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. 3. Ibu Suti membantu dan atau mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dalam kasus tersebut, Ibu Suti menguatkan Dino dengan 1. Mengatakan bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan adalah hal yang penting. 2. Bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Selanjutnya Ibu Suti menguatkan Anto dengan bertanya, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut sebagai berikut. 1. Keadilan, 2. Keselamatan, 3. Tanggung jawab, 4. Kejujuran, 5. Kasih sayang, 6. Berkomitmen, 7. Kesabaran, 8. Keamanan. Penjelasannya, karena sikap Ibu Suti sebagai seorang kepala sekolah, menanamkan rasa bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan yang adil dan bijaksana saat menyelesaikan suatu masalah. Dalam penyelesaian kasus ini, kepala sekolah bersikap adil demi keselamatan kedua muridnya dan juga mengajarkan muridnya untuk bertanggung jawab, jujur, kasih sayang, berkomitmen, kesabaran, serta keamanan. Maksudnya suasana sekolah akan aman ketika para siswa saling menghargai atau menunjukkan kasih sayang dan jujur, serta berkomitmen terhadap aturan yang berlaku. Demikianlah tugas ruang kolaborasi modul 1.4 ini kami sampaikan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.